Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Handphone dengan panel layar Super AMOLED memang sangat memanjakan mata sekali. Pasalnya, kualitas warna yang disajikan benar-benar jelas dan kaya warna. Menariknya, saat ini ada sejumlah handphone layar Super AMOLED yang harganya murah. Apalagi sekarang speknya pun sudah cukup mumpuni untuk bermain game. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 5 handphone gaming layar Super AMOLED termurah tahun 2022 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Poco M4 Pro. Pada bagian layar Poco M4 Pro justru lebih unggul dari seri 5G-nya. Pertama kali di M series, panel yang digunakan sudah menggunakan AMOLED ukuran 6,43 inci. Lengkap dengan dukungan Always On Display yang bisa dikustomisasi, cakupan warna DCI P3 plus sertifikasi SGS iCare. Beresolusi Full HD+, layar Poco M4 Pro juga sudah mendukung refresh rate hingga 90Hz, otomatis turun ke 60Hz ketika layar tidak sedang digunakan dalam beberapa detik. Touch sampling rate 180Hz sudah cukup responsif, sementara tingkat kecerahan sampai 1000 nit sangat cukup untuk penggunaan di luar ruangan. Poco M4 Pro memang tidak hadir sebagai smartphone Android paling kencang di kelasnya, tapi jangan salah, chipset MediaTek Helio G96 octa-core yang dibesutnya masih tergolong kencang. Dalam penggunaan sehari-hari memang terasa ngebut di kelasnya. Handphone ini juga punya sistem pendingin berbasis hardware yang dinamakan Liquid Cool teknologi 1.0 Plus. Jadi kalau tertarik sama handphone yang satu ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini. Yang keempat, Infinix Note 12 G96. Berbicara mengenai tampilan layarnya, Infinix Note 12 tiba dengan panel AMOLED dan memiliki resolusi Full HD+. Sayangnya layar smartphone ini hanya 60Hz. Namun sisi positifnya, baterai smartphone ini jadi lebih awet berkat refresh rate yang standar. Datang dengan panel layar AMOLED, Infinix tidak membekali smartphone ini dengan pemindai sidik jari di layar. Fitur biometrik untuk keamanan tersebut justru dimuat di sisi bagian kanan yang menyatu bersama tombol daya. Selain itu, Infinix juga masih mengadopsi desain layar poni bukan punch hole untuk kamera depannya. Sebagai smartphone yang dibanderol seharga 2 jutaan, Infinix Note 12 telah dipasok oleh chipset MediaTek Helio G96 Ultra Gaming prosesor yang memiliki fabrikasi 12 nanometer dan berpasangan dengan RAM sebesar 8GB serta opsi penyimpanan internal hingga 256GB. Helio G96 yang dikembangkan oleh MediaTek ini sudah memiliki CPU octa-core, sementara untuk mendongkrak grafisnya, chipset ini telah terintegrasi dengan GPU Mali G57. Oke, kalau tertarik sama handphone yang satu ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. Yang ketiga, Redmi Note 11. Di sektor tampilan, handphone ini mengandalkan layar berpanel AMOLED bentang 6,43 inci dengan resolusi Full HD+. Layar berpanel AMOLED belakangan ini memang menjadi favorit karena penampakan warnanya yang cemerlang, serta punya response time lebih singkat ketimbang IPS LCD. Yang menarik, AMOLED di Redmi Note 11 kini sudah mendukung refresh rate tinggi yakni 90Hz. Pengguna pun bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat melakukan scrolling secara cepat di lini masa aplikasi media
media sosial. Xiaomi pun mengklaim sampling rate layar handphone ini sudah cukup tinggi di angka 180 Hz. Redmi Note 11 memakai SoC baru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680. SoC ini sebetulnya sama dengan Snapdragon 662 yang dipakai Redmi 9T dan Poco M3. Namun Snapdragon 680 dibikin dengan fabrikasi 6 nanometer yang jauh lebih modern. Dampaknya dari fabrikasi 6 nanometer itu adalah performa yang lebih stabil dan temperatur yang lebih dingin. SoC ini juga mendukung pemakaian RAM berjenis LPDDR4X untuk memori. Redmi Note 11 versi Indonesia tersedia dalam pilihan RAM 4GB plus storage 128GB dan RAM 6GB beserta penyimpanan 128GB. Jadi kalau tertarik sama handphone yang satu ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini ya. Yang kedua, Redmi Note 10s. Layar 6,43 inci Full HD Plus Redmi Note 10s punya kedalaman warna yang luas. Hal itu tidak mengherankan lantaran kedalaman warnanya termasuk dalam rentang DCI P3. Kemudian layarnya pun punya kontras warna 4,5 juta banding 1. Artinya untuk mengungkap satu warna, misalnya biru, ada 4,5 juta pilihan warna biru. Redmi Note 10s dibekali chipset MediaTek Helio G95 yang digadang-gadang menghasilkan kinerja lebih tinggi dibandingkan chipset milik Redmi Note 10 Snapdragon 678. Chipset ini dipasangkan dengan RAM 6GB LPDDR4X atau 8GB dan memori internal 64GB UFS 2. Kapasitas memori ini juga bisa ditambahkan hingga maksimal 512GB. Dengan kombinasi chipset dan memori ini, performa Redmi Note 10s cukup ngebut untuk ponsel kelas 2 jutaan. Oke, kalau tertarik sama handphone yang satu ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini. Yang kesatu, Infinix Note 11. Infinix kembali membubuhkan trademarknya pada handphone yang satu ini, yakni layar yang berukuran lega di atas rata-rata. Tidak hanya lega, layar yang ditawarkan handphone ini benar-benar menarik, bahkan lebih menarik dibandingkan Infinix Note 11 Pro. Hal ini karena layar Infinix Note 11 hadir dengan panel layar AMOLED. Pengguna layar AMOLED dengan bentang layar 6,8 inci ini jadi sebuah kebanggaan mengingat varian Pro hanya memakai IPS LCD. Infinix Note 11 dibekali dengan SoC gaming di kelas harga mid-range yakni MediaTek Helio G88. Chipset ini hadir dengan 8 inti yang mencakup 2 unit berperforma tinggi ARM Cortex A75 beserta 6 buah inti hemat daya ARM Cortex A55. Handphone ini juga menyuguhkan 2 speaker yang terletak di atas dan di bawah bodinya dalam posisi vertikal. Speaker ganda tersebut sungguh dapat memberikan kualitas suara stereo yang bagus berkat teknologi DTS Sound. Jadi buat yang tertarik sama handphone yang satu ini, langsung aja cek link pembeliannya di bawah ini. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 handphone gaming layar AMOLED termurah tahun 2022 versi ponsel heboh. Dan seperti biasa, link pembelian lengkap ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi silakan dicek aja ya. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.